Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu keempat adalah Al-Mudaththir, diturunkan di Mekah, yaitu orang yang berkemul. Maknanya adalah orang-orang yang hendak melakukan sesuatu, dia belum mengetahui tentang apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Wahai orang yang berkemul, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Di sini maknanya adalah pada orang-orang yang hendak melakukan sesuatu, maka bangunlah, berilah peringatan. Maknanya adalah kita memahami dulu apa yang harus dikerjakan. Agungkanlah Tuhanmu, yaitu bagaimana menggunakan Tuhan kita sendiri atau jasad kita sendiri, dan bersihkanlah pakaianmu. Di sini maknanya adalah munkar harus dibersihkan, yaitu menjauhkan dari perbuatan munkar. Munkar adalah penilaian orang terhadap kita, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Sedangkan keji adalah kita membiarkan jasad kita dinilai buruk oleh orang lain. Sehingga disebutkan di sini, janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Yaitu sebelum melakukan sesuatu, kita jangan berpikir dulu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena ketika orang itu kafir atau tidak berpikir, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Kemudian orang kafir tersebut merenung dan memikirkan, lalu wajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, ini hanyalah sihir yang dipelajari, ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Di sini maknanya adalah orang yang tidak berpikir atau kafir, ya disebutnya. Dia ketika melakukan sesuatu tanpa memikirkan dahulu harus bagaimana. Namun ketika sudah selesai, baru dia menyesalinya, dia merenunginya. Sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka sakor. Neraka sakor ini adalah neraka lapisan ketiga yang letaknya di paru-paru. Dan tahukah kamu apa itu neraka sakor? Neraka sakor itu adalah tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Itu maknanya adalah paru-paru yang dijaga oleh tulang rusuk kiri, kanan, dan satu tulang penjaganya. Dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang, sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia. Bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Di sini menjelaskan bahwa ketika kita melakukan sesuatu tanpa difikirkan dahulu, kemudian kita mendapati kegagalan, maka yang dirasakan adalah penderitaan di dalam paru-paru. Nah, ini yang disebut neraka sakor. Lalu apa yang menyebabkan kita akan masuk ke dalam neraka sakor? Yaitu dahulunya kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan kami tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ketika dia melakukan sesuatu tanpa berpikir kelak nantinya ada balasan dari yang dia lakukan saat ini. Seperti memulai dengan sesuatu tanpa memikirkan dahulu, maka hasilnya pasti belum tentu baik. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Lalu mengapa mereka orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Jadi ketika diperingatkan untuk difikirkan dahulu, mereka seolah-olah tidak mau peduli.
mereka enggan mendengarkan, mereka langsung melakukan sesuatu tanpa difikirkan dahulu, sehingga orang-orang yang seperti ini tentu akan dimasukkan ke dalam neraka sakor, yaitu kekecewaan karena sebuah kegagalan tanpa difikirkan sebelum melakukan.